Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini Kamis 12 Desember 2024 bersama saya Andin Wijaya. Dan saya Anggi DJ. Saudara, sejumlah informasi akan segera hadir untuk menemani pagi Anda. Berikut kami sajikan 2 cuplikan Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Pencarian terhadap 2 orang warga korban bencana banjir dan tanah longsor yang hilang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dilanjutkan dengan pemantauan atau melakukan pendekatan terhadap indikasi lokasi pencarian korban. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan proses evakuasi dan mitigasi korban bencana secara terpusat dengan menyiapkan pos pengungsian di wilayah tersebut. Basarnas mempertebal kekuatan personil yang bersiaga secara penuh sehingga dapat mengurangi risiko masyarakat terdampak bencana gunung meletus, khususnya terhadap 7 gunung berapi yang saat ini berstatus awas dan siaga. Prediksi curah hujan untuk 10 hari ke depan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta masih tinggi. Bulan Desember hingga Januari instansi terkait maupun masyarakat masih harus tetap waspada di mana potensi terjadinya curah hujan ekstrim yang disertai angin kencang dan petir. Ya, Saudara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming turut menyaksikan simulasi penyelamatan diri dari bencana alam gempa bumi di Pesantren Muhammadiyah Boarding School Ki Bagus Hadikusumo II di Bogor, Jawa Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil PJ Gubernur Papua Ridwan Ramasukun sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua pada Rabu 11 Desember 2024. Ya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan sejumlah ruangan di Komplek Perkantoran Pekanbaru dan kediaman Kadis Perhubungan Yuliarso. Dari lokasi ini petugas mengamankan sejumlah barang bukti. Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2024, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melaksanakan berbagai kegiatan preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan korupsi. Rangkaian kegiatan ini melibatkan berbagai kalangan mulai dari akademisi, tenaga pendidik, pelajar hingga masyarakat umum. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan adanya pejabat yang asal-asalan dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Lembaga anti rasuah tengah mencari tahu sejumlah pejabat yang melakukan hal tersebut. Sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi. Selamat pagi, terima kasih Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada para pejabat yang menangani pembangunan infrastruktur untuk memastikan kualitas pembangunan harus sesuai spesifikasi. Kepala negara menekankan agar para pejabat terkait tidak menyalahgunakan uang pembangunan tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut APBN mengalami defisit 400,8 triliun rupiah atau 1,81% terhadap produk domestik bruto. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kebijakan pajak pertambahan nilai PPN 12% akan tetap berlaku pada 2025. Menkes Sri Mulyani menegaskan penerapan PPN 12% tersebut akan mengedepankan asas keadilan untuk masyarakat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan sosialisasi program makan bergizi gratis dengan menu seharga Rp11.000 per porsi yang berlangsung di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wapres memastikan program makan bergizi gratis tidak hanya berlaku di sekolah umum, tetapi juga akan diterapkan di pondok pesantren. Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo menegaskan seluruh hakim konstitusi dan pegawai MK akan berintegritas dalam menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah PHPK 2024. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara peluang Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk bergabung dengan Partai Gerindra. Partai Gerindra terbuka dan siap menerima kehadiran tokoh besar termasuk Jokowi jika nantinya memutuskan untuk bergabung dengan partainya.
Beralih ke informasi lain, saudara, dua bandara di Kaltara telah menerapkan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10%. Hal itu sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat terhadap penurunan harga tiket pesawat sebesar 10% pada momentum Natal dan Tahun Baru. Ya, saudara, jelang perayaan Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, stok pangan di Kabupaten Sumbawa dipastikan aman hingga tahun depan. Umat Kristen di seluruh dunia merayakan hari Natal untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Untuk itu, hari Natal diharapkan dapat membawa kedamaian dan keharmonisan antar umat manusia. Kementerian Pertahanan dan Televisi Republik Indonesia menjalin kolaborasi untuk meningkatkan diseminasi atau penyebarluasan informasi tentang pertahanan. Kerjasama ini diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi tentang pertahanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sementara itu, verifikasi karya jurnalistik yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI sangat diperlukan untuk memastikan keakuratan dan keabsahannya. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebutkan penggunaan teknologi AI dalam produk jurnalistik adalah keniscayaan. Ya, saudara, sementara itu teknologi kecerdasan buatan saat ini sudah berkembang sangat pesat hingga banyak dugaan di dunia. Maksud kami hingga digunakan di dunia pendidikan. Dan sementara itu juga Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menyebut saat ini 87% pelajar menggunakan kecerdasan buatan untuk mengerjakan tugas. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Dauli, mendorong peningkatan dan memberikan perhatian kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Salah satunya mendorong pemerintah untuk memperhatikan lebih UMKM di Indonesia. Anggota DPR RI, Riko Menozakan, mendorong pembangunan infrastruktur jalan di sektor pariwisata guna meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Sejumlah penelitian di dunia dan di Indonesia menunjukkan dampak perubahan iklim mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Untuk itu, Pita Putih Indonesia atau PPI sebagai organisasi yang salah satu kegiatannya melakukan advokasi kepada masyarakat secara rutin, melakukan sosialisasi terkait kesehatan reproduksi. Ya, saudara, dalam tradisi lokal di Provinsi Jawa Barat, program Botram atau berkolaborasi terus melayani menjadi hal yang penting di dalam semangat kebersamaan, bekerjasama, bekerja dan program pemerintah. Saudara, organisasi perempuan Minang Bundo Kanduang DKI Jakarta menggelar acara Gebyar Bhinneka Tunggal Ika sekaligus dalam rangka memperingati Hari Ibu yang ke-96 tahun. Demikian Klik Indonesia Pagi, saya Andin Wijaya. Dan saya Anggi DJ beserta kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.